Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Catur Stiono, saya dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari aplikasi yang saya buat sebagai penilaian akhir semester. Baik, langsung saja saya akan mulai dari tampilannya terlebih dahulu ya. Kita langsung saja di sini bisa dilihat tampilannya seperti ini. Saya menggunakan beberapa elemen di sini. Di sini ada div yang membungkus teks ya. Di sini ada yang menggunakan header, kemudian juga paragraf, dan juga ada button ya, button yang mengarahkan ke section berikutnya. Kemudian di section berikutnya ada apa? Di section berikutnya ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa aplikasi yang saya buat. Di sini saya mencoba menekankan bahwa aplikasi persediaan ini menggunakan metode Vivo, di mana ini akan terintegrasi dengan sistem layanan keuangan. Jadi tujuannya adalah mempermudah daripada proses pengadaan barang dan juga proses outcome ya. Jadi kayak bagaimana pencatatan barang keluar itu bisa dicatat otomatis secara langsung dan terintegrasi dengan stoknya gitu. Jadi stok yang ada di gudang itu berapa, itu dari bagian penjualan atau pembeliannya itu tahu, dan stok yang keluar ataupun stok yang baru saja datang itu semuanya dapat terdeteksi atau tercatat gitu ya di sistemnya. Nah, ini akan baik sekali dan akan maksimal apabila dapat memaksimalkan proses bisnis yang ada di suatu UMKM tertentu. UMKM yang produknya memiliki masa kadaluarsa, katakanlah seperti toko obat ataupun toko makanan-makanan yang dia memiliki masa kadaluarsa tertentu, misalnya katakanlah snack-snack atau minimarket yang dia hanya menjual makanan-makanan kering atau snack-snack kecil seperti itu ya. Nah, di sini nanti bagaimana proses untuk menggunakan aplikasinya? Tentunya sangat mudah teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi ini dengan cara memesan terlebih dahulu kepada si pemilik dari aplikasinya ya, dengan menekan ini, kemudian nanti mengkontak atau menghubungi daripada pemilik aplikasi tersebut. Nah, sebelum itu, nanti setelah prosesnya selesai atau si kliennya sudah mendapatkan aplikasinya atau sudah membeli daripada aplikasi tersebut, maka dia akan mendapatkan source code yang penuh atas aplikasinya dan manajemen penggunanya terlebih dahulu. Jadi katakanlah misalnya kita ingin mencoba untuk membuat akun baru. Nah, misalnya di sini saya pakai nama saya misalnya. Nah, di sini kemudian kita inputkanlah nama username-nya. Username-nya misalnya saya adalah seller, misalnya Catur seller misalnya. Kemudian di sini kita gunakan passwordnya adalah 1 2 3 4 5 6. Ini pas yang mudah saja ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini role-nya kita kasih sales. Nah, dia akan langsung muncul di sini. Nah, misalnya kita ingin mengeditnya atau ada kesalahan, tadi harusnya nggak Catur seller, tapi misalnya seller seller baru misalnya. Seller baru, jangan namanya biar beda. Oke. Nah, di sini langsung berubah ya teman-teman di sini username-nya. Nah, apabila kita ingin melakukan penghapusan, misalnya di sini sellernya satu saja, yang lama dia sudah resign misalnya, kita bisa hapus di sini. Nah, dia langsung otomatis dan real time. Kemudian bisa melihat riwayat transaksi dan sebagainya. Karena memang belum ada transaksi, jadi transaksinya belum tampil ya. Nanti kita akan coba. Kemudian kita gunakan browser lain supaya bisa melihat nanti ya. Ini untuk halaman adminnya di sini. Dan kita gunakan Microsoft Edge. Kali ini kita akan login sebagai seller, teman-teman.
Uh, Mungkin kita akan login sebagai uh, bagian purchasing terlebih dahulu. Baik, kita akan login sebagai purchasing terlebih dahulu teman-teman. Jadi nanti setelah kita tadi sudah melihat bagaimana proses yang ada di admin, kita akan bertransaksi sebagai pembeli ya, misalnya di bagian purchasing, bagian pembelian. Ini misalnya kita nggak tahu, tadi saya salah ini atau enggak gitu. Ini bisa ya. Ini 1, 2, 3, oke. Login. Nah, di sini saya login sebagai Dudung ya. Ini akun namanya Dudung. Lalu Dudung. Nah, Dudung ini akan mendapat melihat ya bagaimana pembelian atau transaksi pembelian di bulan ini, apa aja yang sudah dilakukan seperti itu ya. Selanjutnya kita akan melihat di sini tren pembelian 7 hari terakhir itu masih belum ada. Kemudian kalau kita lihat di sini peringatan stok menipis juga belum ada karena memang belum ada transaksi yang dilakukan seperti itu ya. Nah, misalnya kita ambil contoh saja, kita memiliki usaha atau usaha mikro, misalnya toko Madura seperti itu ya. Toko Madura itu dia nggak tahu kan gimana barang yang sudah terjual itu berapa dan segala macamnya, itu kan dia nggak tahu karena setiap transaksinya itu tidak tercatat. Bagaimana kalau misalnya kita bayang saja Madura itu menggunakan metode pencatatan yang Vivo ini, yang by system gitu, bukan hanya melihat daripada audit fisiknya tapi melihat juga penilaian dari sistemnya gitu yang sudah otomatis. Misalnya kita beras gitu ya, beras ini jumlahnya itu misalnya kita satuannya 10 karung misalnya. 10 karung ini per karungnya itu dia misalnya 25 kilo katakanlah, atau 25 kilo itu berarti misalnya kita ambil 1 kilonya 10.000, berarti 25 250 2.500.000 ya, 250 misalnya per karungnya. Kebanyakan ya, misalnya berapa, berasnya 10 karung, kemudian ini harga beli per unitnya itu 250 misalnya aja ya, itu. Dan ini transaksinya pada hari apa gitu ya, bisa dituliskan di sini dan kita simpan transaksinya, maka di daftar barang itu akan langsung terintegrasi, akan langsung berubah, datanya akan masuk langsung ke database dan ditampilkan. Nah, di sini juga akan tergenerate langsung untuk riwayat pembeliannya itu secara real time. Nah, ini baik. Nah, sudah ya, jadi di bagian purchasing ini dia dapat melakukan transaksi pembelian, kemudian melihat daftar barang atau melihat riwayat masuk. Nah, di bagian ini dia hanya bisa melakukan transaksi pembelian. Di misalnya kita air mineral, air mineral, kemudian ini jumlahnya 200 piece misalnya. 200 piece itu harganya misalnya 2, dan di sini harga yang disebutkan adalah harga yang nanti untuk jualnya ya, HPP penjualannya, bukan HPP daripada pembeliannya. Misalnya kita beli 2.500 ya, nanti pada saat proses transaksi pembelian itu langsung dikalkulasikan saja. Oh, nanti saya ingin menjual dengan harga berapa misalnya, itu langsung otomatis saja. Oke. Maka di sini akan langsung tergenerate ya, harga belinya segini. Nah, ini ada kode barangnya ini segini, bla bla, itu ya. Baik, langsung saja misalnya kita kurang nih, berasnya 10 karung itu kurang, kita tambah lagi misalnya beras. Nah, ternyata pada saat transaksi beras ini
pembelian yang kedua itu berasnya harganya itu sudah naik, misalnya harganya sudah 260 misalnya. Nah, ini sudah ya masuk. Nah, di sini semuanya akan ditampilkan. Semuanya akan ditampilkan sesuai dengan tanggalnya. Soalnya di sini ada perbedaan di mana harga beras dan juga di mana berasnya itu memang sama. Namun transaksinya berbeda dan juga nominalnya juga berbeda gitu ya. Kenapa itu ditampilkan? Baik, kita akan pindah lagi ke halaman user sales misalnya. Di sini kita gunakan. Sekarang kita login sebagai seller ya teman-teman. Menggunakan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Seller. Atau tadi passwordnya apa ya? Saya lupa. Nah, selanjutnya kita login sebagai sales ya. Di sini nama saya sudah tampil, jadi langsung nih. Nah, kemudian jadi setiap transaksi yang dilakukan oleh si sales ini akan langsung tercatat di database-nya. Nah, apa aja ya? Misalnya di sini ada transaksi baru pembelian beras misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingat lagi, tadi pembelian beras yang pertama itu 10 piece, 10 karung maksud saya. 10 karung itu setiap karungnya itu memiliki harga 250.000. Kemudian transaksi beras yang kedua itu memiliki harga yang berbeda, yaitu 260.000 lebih mahal. Mana kalau misalnya membedakannya gitu, kalau misalnya kita nggak mencatatnya itu kan nanti kan kesulitan gitu. Oh, kemarin itu harga belinya berapa? Ya kalau misalnya lebih tinggi maka kita akan mendapatkan untung lebih gitu ya. Misalnya ada sisa kemarin terus kita jual dengan harga baru yang lebih tinggi, itu mungkin akan menguntungkan. Tapi bagaimana dengan misalnya harganya dulunya 260 kemudian harga baru 250, nah, yang lama, stok yang lama itu belum habis dan kita jual dengan harga yang baru itu, maka kita akan mengalami yang namanya kerugian. Misalnya kita di sini lakukan saja misalnya 11 ya, berarti kan ada 10 yang menggunakan harga lama dan di sini terlihat ya ada 10 yang menggunakan harga lama dan satu unit satu satu barang yang menggunakan transaksi baru seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita bisa melakukan simpan nota ya. Jadi setiap nota itu bisa kita simpan. Kemudian nanti akan langsung tergenerate di sini. Beras 11 dengan seperti itu. Nah, ini nah ini notanya akan tersimpan langsung di, misalnya teman-teman mau dicetak gitu ya. Oke, selanjutnya kita proses penjualan, maka di sini akan langsung tergenerate apa-apa saja transaksi-transaksi yang keluar. Nah, di sini dibedakan. Oh, ini transaksi tanggal segini sudah keluar, teman-teman. Jadi dia ngambil dari transaksi tanggal berapa, walaupun dia berada jadi menjadi satu transaksi, namun ID daripada tanggalnya itu kan berbeda ya. Misalnya ID ini memiliki tanggal transaksi segini dan nominalnya juga berbeda tadi kan, yang ini satuannya 250, 260, maka dia harus dicatat. Nah, di sini kita akan langsung melihat jumlah stoknya ya. Di sini sudah berkurang. Ini nanti akan langsung otomatis target bulannya itu sudah berapa, kemudian aktivitas penjualan terakhirnya apa itu akan dilaporkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin
kita langsung saja untuk masuk ke teknisnya ya, pada aplikasinya itu gimana. Baik, kita akan menjelaskan lagi bagaimana alur daripada codingannya nih. Kalau tadi misalnya kita lihat dari sudut pandang tampilannya, sekarang kita lihat dari codingannya seperti apa gitu ya. Nah, baik ya, kalau misalnya kita lihat di sini codingannya. Nah, untuk codingannya sendiri itu nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di bagian terluarnya, misalnya kita tutup nih, tutup semuanya. Nah, itu akan sederhana sekali teman-teman tampilannya. Jadi yang pertama kita lihat di sini adalah halaman indeks. Halaman ini adalah halaman utama yang nantinya akan diakses oleh um, seluruh pengguna ya. Jadi ya, baik pengguna ataupun mungkin calon pengguna, calon customernya itu dia akan mengakses halaman ini sebagai starter pack atau untuk menghubungi gitu ya. Misalnya pengen punya aplikasi yang sama, jadi ya dia harus akses ke sini dulu. Nah, baik di sini ada halaman indeks ya. Halaman indeks ini diakses pertama kali. Jadi ketika halaman indeks ini diakses, halaman indeks ini akan mengarahkan ke halaman login. Halaman login di sini ada halaman login dan logout. Nah, halaman login ini dia akan mengarahkan ke halaman yang sesuai dengan si daripada role-nya. Kalau misalnya dia admin, dia akan diarahkan ke dashboard admin. Kemudian kalau misalnya dia role-nya sales, maka dia akan diarahkan ke sales dashboard. Dan jika broadcasting, maka dia akan diarahkan ke broadcasting dashboard. Nah, kalau misalnya kayak tadi ya, kalau misalnya yang pertama kali dilakukan adalah kita login sebagai admin. Nah, ketika login sebagai admin, maka kita akan diarahkan ke halaman admin dashboard seperti yang kita lihat di tampilannya tadi. Nah, untuk kodenya seperti apa sih di halaman dashboard? Kodenya seperti ini teman-teman. Jadi kita sebenarnya ketika kita masuk ke halaman dashboard admin, kita diarahkan ke ini app, kemudian views, kemudian di admin dashboard. Nah, di admin dashboard ini terdapat logic. Logiknya seperti apa? Yang pertama di atas session start. Jadi sessionnya dimulai terlebih dahulu. Nah, nanti session ini fungsinya akan memeriksa apakah ada session, apakah sessionnya sudah apa. Jadi sebelum PHP ini dijalankan, session start ini, function session start ini akan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian di di bawahnya lagi dia require once config database. Nah, ini memanggil database-nya ya. Nah, di sini kemudian di sini ada seleksi teman-teman menggunakan if else ya. Oh, enggak, if ada. Nah, di sini ada seleksi menggunakan if, di mana if ini akan memeriksa apakah dia sudah login, kemudian apakah session loginnya itu dia memiliki role admin gitu. Nah, jika iya, maka dia akan masuk ke uh, jika iya maka dia akan bisa di situ gitu. Jika iya, maka jika nilainya true gitu, dia akan bisa berselancar di halaman tersebut. Gimana dia bisa masuk di sini tuh di halaman itu. Nah, kalau enggak, kalau misalnya sesinya ternyata dia bukan admin, maka dia akan dibalikin lagi ke halaman outlogin. Outlogin itu yang tadi pertama kali di sini. Nah, kalau misalnya sudah, dia baru bisa tuh untuk
menjelajahi halaman tersebut ya. Jadi kodenya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada kode untuk headernya, dan tadi kita bisa melihat ada profilnya ya. Nah, ini semua ini menggunakan, nah ini tadi session untuk memanggil nama lengkapnya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi kan ada nama lengkap, terus di bawahnya ada role-nya, itu dia ngambilnya dari sini teman-teman. Seperti itu untuk halaman adminnya ya. Nah, bagaimana dengan halaman requesting? Ini juga sama ya, di atasnya dia akan ngecek dulu apakah role-nya dia broadcasting. Kalau iya, dia bakalan diarahin ke sini. Kalau enggak, dia udah balik lagi ke si out login. Begitu juga dengan sales. Semuanya sama, logik untuk loginnya semuanya sama. Dan di sini untuk tampilannya kita menggunakan tailwind ya, teman-teman. Nah, tailwind ini dipanggil menggunakan ini di sini. Link ini ya. Nah, ini untuk pemanggilan tailwindnya. Baik, di sini ada add nota dan segala macamnya. Jadi ketika misalnya kita di admin, kita akan manage user. Nah, dia diarahin ke sini, ke kode untuk manage user, dimana kodenya seperti ini teman-teman. Ini juga menggunakan library JavaScript ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, nah di sini kita panggil dari pada JavaScript-nya. JavaScript-nya di sini di mana? Di asset, di library, dan user. Ini ada dua, cuma ada dua. Jadi di manajemen dia manggil add user, di broadcasting juga dia manggil broadcast.js ini. Ini ya, JavaScript-nya. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian di add broadcasting item list. Nah, ini add broadcasting berarti ya transaksi pembelian, kemudian item list berarti ya dia menampilkan barangnya, daftar barangnya. Jadi barang yang telah dibeli itu akan ditampilkan di halaman daftar barang. Nah, kodenya yang mana? Kodenya yang ini. Kemudian report sales. Nah, halaman penjualan tadi kan ada laporan ya. Nah, di halaman tersebut kita akan diarahkan juga ke sini report sales, dengan transaction history, dan trending sales. History. Nah, ini juga di halaman controller ini akan diarahkan untuk halaman kode-kode yang mengatur logic dari halaman tertentu. Misalnya di sini ada training sales controller, berarti dia mengatur logic daripada training sales ya. Training sales ini kodenya di sini cuma ada tampilan. Nah, tapi dia manggil apa? Nah, dia manggil controllernya tadi. Nah, sebenarnya ini adalah struktur folder yang menggunakan MVC teman-teman. Hampir mirip, tapi belum sepenuhnya, karena kalau misalnya MVC full itu dia lebih rapi lagi nanti. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada CSS-nya juga ya, CSS tambahan di sini, pemakai CSS-nya, kemudian ini logo ikonya, tapi ini tidak digunakan ya teman-teman. Mungkin nanti bisa digunakan. Di sini ada video juga. Nah, video yang ditampilkan pada saat landing page itu dijalankan ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Nah, mungkin itu untuk kode dan juga tampilan ya dari aplikasi yang sudah saya buat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada saran-saran ataupun kurang ataupun bug atau apa, misalnya teman-teman pengen nyoba juga aplikasinya, bisa banget. Nanti teman-teman tinggal kunjungin aja halamannya. Ini udah saya hosting juga di halamannya, namanya ini, atau bukan yang ini, iko.nf.free.nf, ini iko.free.nf. Nah, ini di sini teman-teman bisa untuk melakukan testing. Nah, teman-teman bisa login. Nanti kalau misalnya pengen login, pengen nyoba-nyoba, teman-teman tinggal misalnya teman-teman belum kenal aku, teman-teman bisa WA aja ke nomor ini. Ini nomorku, teman-teman bisa WA ke sini aja. Itu buat loginnya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya, atau Bapak Guru yang
atau bapak dosen yang sudah menyempatkan waktunya untuk menilai aplikasi saya, hasil praktik saya. Nah, di sini masih ada beberapa bug yang kalau saya dilihat di postingannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan semoga aplikasi saya ini bisa berguna dengan baik dan bisa saya kembangkan lebih lanjut lagi harapannya. Dan pemrograman web server side sangat bagus teman-teman. Pemrograman web server side itu menurut saya bukan hanya menggunakan PHP saja ya toolsnya, mungkin bisa dengan yang lainnya. Namun pemrograman web server side menggunakan PHP adalah salah satu cara implementasi yang sangat mudah yang bisa kita coba dan kita pelajari hari ini ya dengan mudah, apalagi dengan adanya bantuan dari artificial intelligence itu akan sangat-sangat mempermudah proses belajar kita. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya presentasikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh teman-teman dan diterima oleh siapapun yang menonton video ini, dan semoga bisa menjadi manfaat. Kalau ada yang mau kode sumbernya nanti bisa ambil di GitHub saya, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.